Selain sarapan, rutinitas di pagi hari yang banyak dilakukan oleh sebagian orang ialah mandi pagi. Mandi pagi pun dipercaya bisa mengusir rasa kantuk kita ya. Selain itu, mandi juga disarankan untuk menggunakan air dingin agar lebih menyehatkan. Namun, selain mandi pagi, ada pula yang rutin mandi malam usai beraktivitas loh. Mandi malam ternyata dinilai lebih menyehatkan daripada mandi pagi. Sebab mandi malam dipercaya bisa membantu tubuh terasa lebih hangat. Selain itu, mandi malam juga mampu membuat kualitas tidur seseorang bisa lebih cepat dan lelap loh. Namun mandi malam jangan berdekatan dengan waktu tidur Anda ya. Lantas, mana sih yang lebih menyehatkan? Mandi malam atau mandi pagi ya? Mau tahu jawabannya? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio. Mandi pagi atau mandi malam, yang mana yang lebih sehat? Kak Dokter tadi katanya mandi malam ya, aku Mandi sih malam. pagi ya. Nah kita langsung tanya aja sama Dokter Yongki, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Sasa. Apa kabar dok? Ada aku juga loh dok. Oh iya. Gimana pagi dokter? Dokter. Dulu kok cewek aja duluan. Bisa aja dokter nih. Oke. Nah dok, Ya. ini sebenarnya mana yang lebih bagus nih dok? Ini dokter kita juga ya, ini dari jauh-jauh dari Semarang loh ya. Yang pun memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentang ini kali ini bagus mana nih antara mandi malam dan mandi pagi ya. Iya, Nah betul, ini ada fakta mitos yang pertama Ya, dokter oke. Yongki. Mandi malam itu dapat menyebabkan gampang pilek. Fakta atau mitos dok? Fakta. Oh, Fakta. pantesan aku kok pilek terus ya kalau Ya, pagi ya. oke. Itu Jadi kenapa gini. bisa begitu dok? Nah jadi penjelasannya bahwa virus itu sebenarnya dia tuh cepat berkembang biak pada suhu yang dingin. Ya. Itu dulu ya. Dan memang ada penelitian nih dari Yale University ya tahun 2015 mengatakan bahwa virus ya kaitan dengan virus influenza ini dia meneliti nih dia lebih mudah menginfeksi pada rongga hidung yang suhu udaranya dingin daripada rongga hidung yang hangat. Nah si virus itu akan lebih mudah berkembang ya. Dan ini penting sekali. Dan yang berikutnya juga tentunya kalau mandi ini harus diperhatikan juga nih. Mandi yang pada saat tadi ya kondisi itu, apakah dengan air dingin, apa air hangat? Ya, Nah, itu betul. dia. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah mandi dengan air dingin. Oh, gitu ya. Tadi tuh dengan air dingin. Kalau misalnya aku Dengan air tadi dingin, menggunakan ya. hangat, nah ini ada kaitannya ya. Nah, tentunya dokter? akan berbeda. Kalau Ah. tadi kan kita dengan air dingin ya, air dingin suhu tubuh menjadi dingin, lebih rendah dan itu juga bisa menimbulkan resiko tersebut. Gitu. Nah, ini kan ini masih madam, ini masih tim aku ya. Mohon iya, maaf ya iya. dokter Sasa ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi mandi malam itu dengan air hangat itu dapat membuat tidur lebih lelap. Fakta atau mitos? Fakta. Benar juga sih. Bener banget itu. Aku kalau mandi tuh mandi pakai air hangat malam tuh dok. Oh, gitu ya? Nanti langsung gitu dok. Tapi ada syaratnya. Kenapa tuh, Dok? Nah, jadi gini, kalau mandi ya dengan air hangat pada malam hari itu memang banyak sekali manfaatnya nih. Jadi yang pertama yang paling keren adalah yang paling keren dia tentunya akan memperlancar sirkulasi ya. Sirkulasi darah kita jadi lancar. Ya. Kemudian dia juga akan menurunkan suhu tubuh. Jadi kita nih seharian beraktivitas nih, kan suhu tubuhnya tentu tinggi ya. Nah, dengan kita mandi air hangat itu akan membantu menjadi suhu tubuh kita menjadi lebih menurun. Nah, manfaatnya apa? Tentunya akan merangsang namanya hormon melatonin. Apa tuh hormon apa tuh dok? Melatonin inilah yang berfungsi untuk mengatur pusat tidur. Dia dihasilkan oleh di otak, di kelenjar Ya. pineal namanya. Nah, ketika melatonin ini bekerja, nah dia akan mengatur nih, akan tidur kita menjadi lebih nyenyak. Karena tugas dia akan menjaga nih, bagaimana saat kita terjaga, bagaimana saat kita tertidur. Nah, hormon ini yang akan bekerja. Nah, manfaat yang kedua dari dengan mandi air hangat di malam hari adalah ini yang paling penting nih ya, tentunya akan menghindari kita atau meredakan stres. Nah, stres ya dan kecemasan. Iya. Betul, itu manfaatnya luar biasa banget loh. banget sih Karena kalau apa? mandi air hangat tuh gitu. Karena pentingnya adalah bahwa saat kita kondisi tubuh kita rendah ya, kita mandi dengan air hangat saat malam hari. Nah, tubuh itu akan mengeluarkan hormon endorfin dan noradrenalin. Wow. Itu alami loh. Ya. Iya. Itu alamiah ya, dan kita perlu tahu bahwa hormon endorfin ini adalah hormon bahagia. Wih, ya betul sekali. Hormon bahagia. Dan ada hormonnya tuh ada manfaatnya apa tuh dok? Selain Ya, bahagia? dengan hormon bahagia dia juga sebagai
zat seperti antidepresan, antidepresi. Jadi manfaatnya bagus banget. Bagus Tapi ya. nih Kak Indra ya dan Dokter Sasa ya, ada yang menjadi poin penting nih. Bahwa ada jarak antara kita mandi malam dengan tidur itu harus ada jaraknya loh. Berapa tuh dok? Nah, itu. Jaraknya idealnya dari beberapa penelitian berkisar antara 60 menit ya atau 1 jam hingga 120 menit atau 2 jam. Oh, Jadi Ya. jangan langsung habis mandi langsung tidur Langsung gitu. tidur. Itu kenapa emangnya dok? Itu menarik banget ya, karena itu nanti akan mengganggu proses sirkadian. Jadi tubuh kita tuh ada namanya irama sirkadian. Nah itu tubuh akan terganggu. Jadi kita perlu nih ya persiapan nih. Jadi nggak bisa kan habis mandi langsung tidur. Nah, Iya, betul. tubuh kita juga ada proses untuk betul. tidur itu Iya. ada proses alamiah yang memang itu sudah alamiah ya. Jadi dia akan proses tidur. Nah itu perlu waktu sekitar 1 jam ya dari penelitian sampai 2 jam, 1,5 sampai 2 1 jam. sampai 2 jam ya dok ya. Gitu. Nah kalau misalkan batasan waktunya nih gimana dok? Batasan waktunya batas malamnya berapa? Masih bisa dikatakan sehat nih untuk mandi dokter? Oke, kalau untuk batasan paling malamnya sebetulnya kalau dari penelitian sih belum ini ya, tapi paling tidak tadi batasan sebelum kita tidur itu. Oke, Ya, patokannya jadi misalnya tidurnya kapan ya? kita mau tidur jam Oke. 10 ya, paling enggak berarti mandinya jam 8 atau kita mandinya harus jam 9 nih. Kadang-kadang kita pulang dari kantor nih jam 9 ya. Berarti ada proses untuk tidurnya sekitar jaraknya durasi 1 jam sampai 1,5 sampai 2 jam Baik. maksimal. Nah tapi kan dokter orang zaman dulu nih dok, kalau Ya. misalnya mandi malam kayak misalnya jam 1 atau jam 2, itu katanya fakta mitosnya bisa sebabkan rematik dokter nih. Gimana tuh dok? Fakta atau Fakta mitos atau mitos tuh, tuh? dok? Mitos. Mitos. Ini Jadi sering nggak banget. akan membuat rematik ya. Enggak. Jadi ini mitos banget nih. Ini harus diluruskan ya. Ya. Jadi mandi air dingin lah kalau malam-malam gitu ya. iya. Kita konteksnya mandi air dingin atau mandi air hangat ya. Nanti jangan, nanti bisa bikin rematik. Itu mitos banget. Jadi tidak membuat rematik. Karena perlu kita ketahui ya pemirsa ya bahwa rematik itu adalah penyakit autoimun ya yang menyerang persendian ya, pembengkakan sendi-sendi di jari tangan, jari kaki. Nah, itu autoimun. Jadi bukan karena mandi. Oh, iya. gitu. Ada Nah, hubungannya ya. cuman ada Jadi nggak ada hubungannya dengan mandi ya rematik Enggak itu ada, ya dok ya. enggak ada. Tapi ada catatan juga sih bahwa pada penyintas ya atau seseorang yang memiliki rematik ini, autoimun ini memang sebaiknya tidak melakukan mandi air dingin pada malam hari gitu karena Baik. nanti kan tambah nyeri juga, kakunya bisa suhu udaranya tambah, betul. gejalanya tambah. Baik. bisa. Nah ini dok, ini ada fakta mitos lainnya nih ya dok Oh, iya? ya. Oke. Jika badan sehat, mandi pagi lebih baik dengan air dingin dibanding dengan air hangat. Itu fakta atau mitos? Jangan jawab dulu dok. Aduh. Sabar dok, sabar dok. Oke, siap. Nanti kita akan mengetahuinya sesaat lagi tetap bersama Oke. kami di Hidup Hidup Sehat.